Kata apa yang lagi hangat-hangatnya diperbincangan publik pekan ini? Oplosan. Tahu kan pasti soal oplosan? Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero tahun 2018-2023, salah satu perdebatan yang mengemuka adalah soal penggunaan istilah oplosan oleh Kejaksaan Agung. Lantas, kenapa soal oplosan ini jadi polemik? Pemerintah dan pihak Pertamina memakai istilah blending atau pencampuran BBM. Blending ini sudah biasa dilakukan untuk memperoleh produk yang lebih baik. Sebaliknya, pihak Kejagung menilai ada yang keliru dari pengoplosan tersebut. Kapus Penkum Kejagung Hardy Siregar pada Jumat 28 Februari 2025 mengatakan penyidik menemukan fakta hukum bahwa RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga membeli BBM yang tak sesuai dengan produk yang datang. Di dalam daftar harga, Pertamina mengeluarkan uang untuk pembelian BBM RON 92. Nah, seharusnya produk BBM yang datang berkualitas RON 92 atau Pertamax. Namun kata Harley, ternyata di kontrak barang yang datang itu RON 88 Premium atau RON 90 Pertalite. Ada fakta hukum lain yang ditemukan penyidik Kejagung, yakni proses blending seharusnya dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, bukan swasta. Harley menegaskan diduga terjadi prosedur yang keliru karena proses itu dilakukan oleh swasta. Sementara mengenai kisruh terkait blending atau oplosan Pertamax, Harley menolak menjelaskan karena sudah sangat teknis. Lantas, apakah blending dan oplosan adalah hal yang sama dalam proses produksi BBM? Jika tidak, apa bedanya? Mengutip BloombergTechNews.com, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional, Moshe Rizal, menyebut dalam praktiknya mengoplos dan blending sama-sama kegiatan pencampuran suatu produk. Namun istilah mengoplos merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau ilegal. Nah, blending merupakan proses perbaikan mutu BBM dengan mencampurkan beberapa BBM yang punya karakteristik berbeda dengan zat aditif untuk mendapatkan bahan bakar hasil bauran yang sesuai dengan produk yang diinginkan. Blending bukan merupakan kegiatan yang kompleks karena hanya menambahkan zat aditif dalam pencampuran jenis BBM sesuai dengan sales produk yang diinginkan. Dengan demikian, performa BBM yang dihasilkan akan lebih optimal. Dalam praktiknya, blending dilakukan dengan formula hingga prosedur operasional standar yang berlaku. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Subholding Pertamina di bidang penyediaan BBM, LPG, pelumas, dan produk petrokimia, Happy Wulansari, dalam keterangannya mengatakan tidak ada pengoplosan terhadap BBM jenis Pertamax yang dijual perusahaan ke masyarakat. Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Jakarta, Pri Agung Rahmanto menyampaikan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak yang melibatkan subholding PT Pertamina Persero sebaiknya difokuskan pada proses pengadaannya. Menurut dia, pencampuran atau blending dalam proses produksi pembuatan bahan bakar minyak adalah hal yang lazim. Pri Agung menambahkan penjualan BBM mempunyai syarat ketat yang ditetapkan regulator. Apabila memang ada dugaan pengoplosan yang berbuntut pada turunnya kualitas BBM, tentu BBM tersebut tidak akan lolos untuk dijual ke masyarakat. Kini pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Jika hukuman bagi pelaku korupsi tidak cukup berat, akan ada celah lain bagi pejabat untuk melakukan hal yang sama di masa depan. Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa kasus ini menjadi contoh bagi semua lembaga bahwa korupsi dalam pengelolaan energi tidak bisa ditoleransi dan akan ditindak dengan keras. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.